Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Pak Guru. Sekarang kita akan melanjutkan membahas soal-soal, latihan soal untuk persiapan menghadapi ulangan semester genap Matematika kelas 7. Baik, langsung kita lihat soal nomor 9. Nah, ini adalah segitiga, bisa kita kategorikan ke segitiga sembarang ya, karena dia bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki. Yang ditanyakan adalah, coba kita baca soalnya. Perhatikan gambar segitiga ABC ya. Jadi segitiga ABC ini A, B, C. Jadi segitiga yang ini ya. Nah, ABC. Luas segitiga adalah, ini dicari luas segitiga. Jadi kita perlu mengingat dulu rumus luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi ya, T dibagi 2. Nah, alasnya yang ini ya, alasnya ini yang ini sampai sini saja AB. Jadi alasnya itu 10. Kita masukkan alasnya 10 cm. Kemudian tingginya itu yang tegak lurus dengan alas ya, yang itu yang ini tingginya ini. Tingginya itu 4. Jadi 10 dikali 4 dibagi 2. Nah, ini boleh kita coret dulu salah satu. Ini kan perkalian ke bawah pembagian. Jadi boleh kita bagi salah satunya dulu. Misalnya saya baginya 10 bagi 2. Coret 10 bagi 2 kan dapat 5 ya. Di sini 5. Sehingga yang sisa adalah 5 dikali 4. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. Satuannya cm pangkat 2. Ya, cukup mudah soalnya ya. Jadi ingat-ingat ini, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Baik, kita ke soal berikutnya. Ini adalah soal tentang 2 buah garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Apa yang ditanyakan? Kita baca soalnya. Perhatikan gambar di samping ini. Nilai X, nilai X yang tepat adalah berapa? Nah, di sini kuncinya dalam menghadapi soal seperti ini, kalian harus mengingat dan memahami 3 hal, yaitu pertama harus mengetahui sudut sehadap, yang kedua harus mengetahui sudut bertolak belakang, yang ketiga harus mengetahui sudut berpelurus. Nah, ini kita lihat 60 ini. 60 ini kan dia hadap sana ya. Nah, ini sehadapnya sama dengan ini. Sama dengan di sini. Nah, ini berarti di sini juga dia besarnya 60 di sini. Di sini juga 60 derajat. Karena dia sehadap sama di bawah. Kemudian kita lihat 3x dengan 60 ini kalau kita gabung begini dia menjadi setengah lingkaran. Ya, membentuk sebuah garis lurus ini. Maka disebut 3x dengan 60 ini disebut berpelurus ya. Jadi 3x, karena dia berpelurus maka 3x kalau ditambah dengan 60 ini akan membentuk setengah lingkaran ini. Setengah lingkaran itu kan 180 derajat ya. Ini berpelurus namanya. Ya, baik. Kemudian kita selesaikan ini.
Nah, ini ingat, ini ada X ya, ada X, di sini tidak ada X-nya, jadi tidak bisa ditambah. Jadi satunya jalan adalah ini harus pindah ruas ke kanan. Supaya bilangan 60 ketemu dengan bilangan sama bilangannya ya. Baik, kita lanjut. Ini berarti di sini sisanya 3X ya. Di ruas kiri ada 3X. Di ruas kanan tetap 180. Kemudian 60 ini tadinya di ruas kiri positif, kalau lompat ke ruas kanan akan berubah menjadi negatif 60. Kemudian kita selesaikan, ini tetap 3X. Di ruas kanan 180 kurang 60, berarti kan 120. Kemudian ini kan yang dicari X ya. Sedangkan ini masih 3X, jadi bagaimana supaya 3-nya habis jadi 1? Jadi harus kita bagi ya. Kita bagi berapa ya? Sama-sama kita bagi kita bagi 3 supaya bisa dibagi. 3 bagi 3 itu habis jadi 1 ya, bukan 0, tadi 1. Sehingga hasilnya di sini sisanya 1X. Sedangkan di sebelah kanan 12 bagi 3 kan 4 ya. 4 terus ada 0-nya 1, jadi 40. Nah, didapatkan hasil X sama dengan 40 derajat ya. Mudah ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat, ini sama juga ya. Ini juga soal tentang dua buah garis sejajar dipotong oleh garis M. Nah, ini kita lihat seperti tadi. Kita ingat-ingat ini saling apa ini? 70 dan yang di atasnya 2X tambah 10 ini saling apa? Sehadap ya. Hadapnya sama-sama hadap atas. Nah, kalau sehadap itu sifatnya kan dia sama. Jadi di atas juga 70 ini. Oleh karena dia di sini juga 70 ya. Maka kita katakan 2X tambah 10 ini sama dengan 70, sama besar. Nah, karena dia sehadap ya, jadi bukan berpelurus, ini sehadap. Kalau sehadap berarti tinggal hubungkan dengan sama dengan. Baru kita selesaikan. Ini ada X, di sini tidak ada X, berarti yang 10 harus pindah ruas ke ruas kanan ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sama dengan 2X-nya tetap di ruas kiri, 70-nya tetap kita tulis duluan. Baru kita 10 ini tadinya positif, lompat ke ruas kanan berubah menjadi min 10. Ini sama dengannya. Ini tetap 2X. 70 kurang 10 itu 60. Nah, yang ditanya nilai X ya. Nilai X berarti bagaimana supaya duanya ini bisa jadi 1, dia bagi. Kita bagi dengan 2, ruas kanan juga dibagi 2. Sehingga 2 bagi 2 ini dicoret. Ya. Didapatlah X di sini, X sama dengan di sebelah kanan 60 bagi 2 berapa? 30. Jadi nilai X-nya 30 derajat. Ya, gampang ya. Jadi X yang dicari X adalah 30. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah ada sebuah segitiga, bukan segitiga ya, garis-garis yang membentuk sudut. Sudut berapa ini? Nah, lihat ini yang ada tanda L di sebelah kanan. Kalau ada tanda L di sebelah kanan ini berarti dia 90 derajat. Artinya di sebelahnya yang ini juga pasti dia 90 karena ini kan lurus ya. Ini garis lurus. Jadi ini sebelah kiri 90, sebelah kanan 90. Berarti 2A ini kalau kita gabung dengan 3A yang di bawahnya ini harus menjadi 90. Ini namanya berpenyiku ya.
Jadi sudut 3A kalau kita tambah, ya ini derajatnya, kalau kita tambah dengan sudut 2A, ini harus nanti jadi 90 derajat. Namanya berpenyiku, membentuk sudut siku-siku. Ya baik, kita lanjutkan. Nah ini karena sama-sama ada A ya, ini ada A-nya, ini ada A-nya, maka boleh ditambah ini. Boleh ditambah, jadi 3A tambah 2A itu sama dengan 5A. Di ruas kanan ini 90. Kemudian bagaimana supaya dapat A? Karena yang dicari A ya. Yang dicari ini nilai A saja. Bagaimana supaya 5-nya habis? Ya kita bagi dengan 5. Harus adil, ruas kanan dibagi 5 juga. Sehingga ini kita coret, 5-nya dicoret ya. Sisa A. 90 dibagi 5 berapa ya? Coba kita bagi susun. 90 bagi 5. 9 dulu dibagi 5. 9 bagi 5 kan dapatnya cuma 1 ya. Contoh 9 jeruk dibagi kepada 5 orang, maka hanya dapat 1 yang utuh. Sisanya ada 4 lagi tapi tidak bisa dibagi, harus dipotong-potong. Jadi kita tulis 1. Kemudian 1 ini kita kali dengan 5 lagi. 1 kali 5, 5 taruh di bawah 9, ini kita kurangi. 9 kurang 5 dapat 4. Nah 4 ini kan tidak bisa dibagi 5 ya, kepotong. Dia harus turun nolnya ini. Jadi 40. 40 dibagi 5. Nah ingat perkalian 5. 5 kali berapa jadi 40? 5 kali 8. Kita balik lagi, 8 kali 5 40. Kita kurangi 0. Nah, selesai. Berarti kalau sudah 0, jadi 18 hasilnya pembagian. 18 ya. Ya begitu ya nomor 12 ini. Baik, kita lanjut ke nomor 17. Nah ini adalah sebuah segitiga apa? Iya betul sekali, ini ada tanda kotak ya. Kalau kotak begini ini sudah pasti dia 90 derajat. Tapi bukan sudut yang ditanyakan di sini, yang disanakan adalah luas. Nah ini berarti kita harus mengingat lagi rumus luas segitiga. Luas ya, luas segitiga sama dengan apa tadi? Alas ya, alas dikali tinggi dibagi 2. Nah mana alasnya ya? Ini yang di bawah itu alasnya, ini alasnya. Tingginya mana? Bukan yang miring, tingginya yang tegak ini ya. Yang ini yang berdiri ini tingginya. Jadi tingginya adalah 3. Baik, kita masukkan angkanya. Alasnya 4, berarti 4 dikali tingginya 3 dibagi 2. Nah ini boleh kita bagi salah satunya dulu nih. 4 bagi 2 kan bisa ya. Coret saja, 4 bagi 2 itu hasilnya 2. Di sini hasilnya. Jadi yang tersisa adalah 2 dikali 3 berapa? 6. Jadi hasilnya 6 cm pangkat 2 ya, gampang. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini apa nih? Trapesium ya, trapesium. Perhatikan gambar trapesium berikut. Jika panjang PT nya 8, P ke T, oh ini 8, tingginya 8, maka luasnya berapa? Ini cari luas lagi. Kalau mencari luas maka kita ingat luas trapesium ya. Harus ingat rumusnya nih. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar ya. Jadi sisi sejajar itu yang ini. Misal ini saya anggap A.
Ini yang atasnya B, ini sejajar dan. Nah, ini B-nya sini. Berarti di sini A ditambah B dulu. A ditambah B kita kurung ya. Baru kita kali dengan tingginya. Tingginya ini tinggi ya, T-nya di sini. Dikali T nanti dibagi 2. Nah, ini rumusnya ya. Jadi A-nya dulu kita masukkan. A itu berapa? Nah, A itu kan panjang dari sini sampai sini. 3 itu cuma sampai sini. 2 itu sampai sini saja. Sedangkan ini 12 di atas. Karena dia lurus garisnya, berarti di sini juga 12. Nah, jadi panjang A itu kan 3 ditambah 12, sudah 15 ya. 15 ditambah 2, 17. Berarti panjang A semuanya adalah 17. Kemudian dikali dengan tingginya ini 8. Tingginya dari P ke T nih. 8 dibagi 2. Ah, ya. Kemudian ini kita coret saja mana yang bisa dibagi. Oh, ini 8 bagi 2 boleh. 8 bagi 2 itu berapa? 4 ya, sini taruh 4. Berarti sisa yang dikalikan tinggal 17 dikali 4. Berapa 17 kali 4 ya? Kita kali susun saja ya. 17 dikali 4. 4 kali 7, 28, ditulis 8, simpan 2. 4 kali 1, 4, ditambah simpanan 2, jadi 6 ya. Jadi 68 cm pangkat 2. Ini hasilnya. Ya, itu tentang trapesium. Jadi di sini di bab 2 ini banyak tentang bangun datar ya, segitiga. Tadi trapesium ya, kemudian garis-garis. Nah, ini kemudian ada jajar genjang lagi nih. Masih bangun datar, jajar genjang berikut ini. Luas, ditanyakan luas. Nah, ini kita harus ingat lagi, luas jajar genjang, beda lagi rumusnya ya. Harus kita ingat-ingat. Luas jajar genjang itu rumusnya alas dikali tinggi. Nah, ini alas kali T. Tidak perlu dibagi 2 kalau jajar genjang ini ya. Alasnya yang mana? Ini alasnya yang bawah ini. Ini sampai sini disebut alas. Ya. Tingginya yang mana? Yang berdiri. Ya, ini tingginya itu 6. Ya, tingginya 6. Jadi kita masukkan saja sini. Alasnya dari sini sampai sini 8 ya. Dari sini ke sini 7. Jadi panjang alasnya 8 tambah 7 itu 15. Dikali tingginya 6. Ini 6 yang berdiri 6. Nah, berapa itu? Tinggal dikali susun. Ya, 15 dikali 6. 6 kali 5 30, tulis 0, simpan 3. 6 kali 1 6, ditambah 3 9. Jadi hasilnya adalah 90 cm pangkat 2. Ya, ini gampangnya, jadi luas jajar genjang alas kali tinggi. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini tentang sudut ya. Nah, ini sudut apa ini? Siapa yang ingat? Apakah berpenyiku ataukah berpelurus? Nah, lihat saja ini. Ini dari 2x tambah 5 ini sampai sini ya. 2x tambah 5 sampai sini. Kemudian dilanjutkan dengan 57. Nah, ini kalau kita lanjutkan membentuk seperti setengah lingkaran atau membentuk garis lurus di bawahnya ini. Kalau seperti ini, maka ini namanya berpelurus. Kalau berpelurus atau membentuk setengah lingkaran, maka sifatnya adalah jika dijumlahkan, dia akan menjadi 180 derajat. Jadi kita tulis saja 2x ditambah 5, ditambah lagi sebelahnya 57,
itu nanti harus jadi 180 derajat. Namanya ini berpelurus ya. Nah, kita lihat sekarang, ini ada X, ini tidak ada ya. Ini bilangan, ini bilangan, ini bilangan. Jadi bilangan sama bilangan kita tambahkan saja, ini tambah ini dulu. Sehingga ini 2X tetap ya, 2X tetap. Nah, 5 tambah 57 berapa? 5 tambah 7, 12. Jadi 62 ya, positif ini. 62. Di ruas kanan tetap 180. Nah, ini ada X, ini tidak ada X, berarti yang bilangan ini harus pindah ruas ya, supaya ketemu dengan sesama bilangan ya. Nah, ini ruas kiri tinggal 2X-nya saja ini. 2X. Ruas kanan itu 180. Nah, 62 tadinya positif, di kiri pindah ke kanan jadi kurang. Nah, ini sehingga ini 2X, ini tetap 2X. 180 kurangi 62, coba. 180 kita kurangi 62. Nah, ini 0 kurang 2, dia harus minjam dulu 10 dari 8 ini, 80 ini. Jadi minjam jadi 10. Nah, 8 karena sudah dipinjam 1, jadi sisanya 70 ini, jadi 7. Baik, sekarang kita kurangi. 10 dikurangi 2 kan 8. 7 dikurangi 6 itu 1. 1 yang ini dikurangi 0, 1 ya. Jadi ini hasilnya 118 ya. Kemudian yang ditanya adalah X. Nah, X-nya ditanya ini. Berarti ini harus dibagi 2 supaya 2-nya habis. Ruas kanan juga kita bagi 2. Baru 2 bagi 2 coret. Ya, 2 bagi 2 itu 1. Ya. Jadi di sini tinggal X-nya saja. Nah, ini 118 bagi 2 berapa? Ya, bagi susun. 118 dibagi 2. Nah, ini 11 dulu bagi 2. 11 bagi 2 itu kan dapat 5 ya. Balik lagi, 5 kali 2, 10. Taruh di bawah 11. Dikurangi. 11 kurang 10 dapat 1. Turun 8-nya jadi 18. 18 bagi 2, 9 ya. 9 kali 2, 18 ya, 0 ya. Kalau sudah 0, ini selesai. Sehingga X hasilnya ada 59 derajat ya. Nah, jadi kalau ada seperti ini namanya berpelurus. Tambahkan dia harus menjadi 180 derajat. Ya, bagaimana? Saya harap masih tetap semangat ya. Sedikit lagi. Coba kita lihat soal, ini soal terakhir ternyata ya. Kita lihat soal terakhir. Ini pertanyaan adalah tentukan nilai X ya, nilai X. Nah, ini adalah jumlah sudut-sudut dalam segitiga ya. Ingat, jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Ya, jadi X ditambah di sini ya. Anggaplah di sini Y, karena dia belum tahu Y di sini. Ya. Jadi sifat-sifat sudut dalam segitiga ini ada 3 ya, X kurang 2 dan Y. Jadi kalau dia ditambah harus jadi 180 derajat. Ini sudah aturannya ya. Jadi X yang ini ditambah yang ini, X kurang 2 ya. X kurang 2 ditambah yang merah itu yang Y, harus nanti jadinya 180. Nah, masalahnya ini ada X ada Y, tidak akan ketemu kalau begini. Jadi caranya harus mencari Y ini dulu berapa. Nah, untuk mencari Y ini kalian lihat sebelahnya ini. Y-nya ini kalau digabung sama yang sebelahnya di luar ini,
ini akan membentuk setengah lingkaran, namanya berpelurus. Nah, jadi Y kita cari dulu di sini. Y berpelurus dengan 102. Jadi kalau Y ditambah 102 akan menjadi setengah lingkaran, yaitu 180 ya, derajat. Kemudian Y-nya ini kita pindahkan 102-nya pindah ruas. Ya, jadi di sini Y ini kanan 180, 102 tadinya positif, lompat ke kanan jadi kurang, ya, kurang 2. 180 kurang 102, coba kita susun. 102. Ini 8, 0 kurang 2, tidak bisa dia pinjam dari sini 1 sehingga jadi 10. 10 kurang 2 itu 8. 8 ini sudah dipinjam 1, sisanya 7. 7 kurang 0 itu 7. Sebelah ini 1 kurang 1, 0, yang tidak usah ditulis. Jadi Y nilainya adalah 78. Nah, Y yang 78 ini kita ganti di sini. Y yang ini kita ganti. Ya. Jadi ini kita lanjutkan nih, X tambah X, kurungnya sih kita buka saja, ini tambah X kurang 2 ditambah Y yang ini tadi 78. Ini sama dengan 180. Kemudian ini, nah ini kan angka sama angka ini hati-hati nih. Ini min 2. Min 2 tambah 78. Jadi 78 ditambah hutang 2 ini maksudnya. Min ini kan berhutang. Jadi 78-nya bayar dulu 2 sini jadi berkurang dia jadinya ya. Sehingga sedangkan ini X ditambah X berapa? X tambah X itu kan 2. Ini 1X tambah 1X kan 2X ya. Min 2 tambah 78 itu sama juga 78 kurang 2, yaitu berarti 76 ya. Positif 76. Karena 2-nya min ini. Ini 180. Nah, sekarang 76-nya pindah ruas supaya ketemu dengan sama-sama bilangan ya. Jadi ini sama dengan ini 2X di ruas kiri. Di ruas kanan 180. 76 tadi positif, lompat ke kiri jadi min 76 ya. Sehingga ini 2X kita kurangi sekarang. Nah, 180 dikurangi 76. Ini pinjam 1 jadi 10, 10 kurang 6 4. 8-nya sudah dipinjam 1 jadi 7. 7 kurangi 7 0. 1 dikurangi 0 1. Jadi 104 ya. Jadi di sini 104. Nah, ini belum selesai ya, karena yang ditanya adalah nilai 1X. Sedangkan ini masih 2X, jadi harus kita bagi 2, ruas kiri bagi 2, harus adil, ruas kanan bagi 2. Sehingga 2 bagi 2, maaf ya nih. Nah, ini 2 bagi 2 coret. Jadi sisa X. 104 bagi 2 ya 52 ya. Ya. Selesai. Nah, ini agak panjang ya. Jadi langkah pertama harus cari dulu Y-nya di sini. Pak Guru ulangi lagi, ini cari Y dengan cara ya berpelurus. Setelah ketemu Y, masukkan ke rumus ini tadi bahwa jumlah sudut-sudut di dalam segitiga harus jadi 180 derajat ya. Ya baik, itu nanti bisa diulang-ulang, bila perlu bisa di-download YouTube videonya, kalian pelajari lagi. Mudah-mudahan nanti ulangannya sukses dan mendapatkan nilai yang terbaik ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat belajar, semoga sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.